wabarakatuh. Puji syukur marilah kita ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Psikoterapi Keagamaan. Langsung saja ke materi pertama yang akan disampaikan oleh saya, Rizka Ropianti Diniyah, NIM 119-2020205, kelas PAI 5E, yang akan menjelaskan tentang pengertian agama. Agama dapat disejajarkan dengan religion dalam bahasa Inggris dan al-din dalam bahasa Arab. Menurut W.J.S. Wardhaminto, agama adalah segenap kepercayaan kepada Tuhan, dewa, dan sebagainya, serta dengan kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu. Kalau secara umum, agama yaitu manusia yang mengakui dalam agama adanya yang suci. Manusia itu insaf bahwa ada satu kekuasaan yang memungkinkan dan melebihi segala yang ada. Kekuasaan inilah yang dianggap sebagai asal atau khalik segala yang ada. Tentang kekuasaan ini, bermacam-macam bayangan yang terdapat dalam manusia. Demikian pula dengan cara yang membayangkannya. Menurut para ahli ilmu kejiwaan, agama dipahami sebagai 4 perkara, yaitu yang pertama, Fraser mendefinisikan agama sebagai upaya mencari keridoan atau kekuatan yang lebih tinggi dari manusia. Yang kedua, menurut James Martine, agama yaitu kepercayaan kepada yang hidup abadi, di mana diakui bahwa dengan pikiran dan kemauan Tuhan, alam diatur dan kelakuan manusia diperbuat. Yang ketiga, menurut Mategar, agama adalah suatu keadaan jiwa, atau lebih tepat keadaan emosi yang berdasarkan kepercayaan akan kerasaian dari kita di alam semesta. Yang keempat, menurut Profesor Dr. Zakia Darajat, agama adalah proses hubungan manusia yang dirasakan terhadap sesuatu yang diyakininya, bahwa ada sesuatu yang lebih tinggi dari manusia. Dari beberapa pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa hakikat dari makna terdalam agama itu adalah ketundukan atau ikatan. Seperti asal kata agama itu sendiri, religion, maksudnya ketundukan, keterikatan pada yang absolut. Agama berarti kehidupan dunia seorang tentang ketuhanan disertai keimanan dan beribadahan dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Agama merasuki atau mengenai manusia sebagai keseluruhannya, sebagai totalitas dengan seutuhnya dan dengan cara sedalam-dalamnya. Manusia dengan segala aspek fungsi kejiwaan dikenal oleh agama. Kalau agama, maka akan lebih jelas lagi bahwa agama mengenai manusia adalah sebagai keseluruhan. Yang pertama ada kehidupan atau pengalaman dunia dalam seorang tentang ketuhanan berhubungan erat dengan fungsi finalis atau motivasi dan emosi atau efektif dan kognitif. Yang kedua ada keimanan berhubungan erat dengan fungsi kognitif. Dan yang terakhir ada peribadatan berhubungan erat dengan sikap dan fungsi motorik sebagai pelaksanaan dan realisasi kehidupan dunia dalam seseorang. Perkenalkan, nama saya Risa Nurhayati Rukmana, NIM 119-2020204. Di sini saya akan menjelaskan pengertian psikoterapi dan agama sebagai psikoterapi. Pengertian psikoterapi. Secara harfiah, psikoterapi berasal dari kata fisio yang artinya jiwa dan terapi artinya penyembuhan. Jadi, psikoterapi penyembuhan jiwa. Yang dimaksud dengan psikoterapi adalah pengobatan alam pikiran atau lebih tepatnya pengobatan alam psikis melalui metode psikologi.
Nah, dari pengertian tersebut dapat diambil suatu pemahaman bahwa psikoterapi dipandang sebagai upaya kuratif dalam pengobatan orang yang sakit jiwa. Psikoterapi kadang-kadang diidentikan dengan psikoanalisis, yaitu suatu cara untuk menganalisis jiwa seseorang dengan menggunakan teknik-teknik tertentu. Psikoterapi juga diartikan dengan penerapan teknik khusus pada penyembuhan penyakit mental atau pada kesulitan penyelesaian diri. Menurut Lewis R. Wahlberg, MD, dalam bukunya The Technique of Psychotherapy menjelaskan bahwa psikoterapi adalah perawatan dengan menggunakan alat-alat psikologis terhadap permasalahan yang berasal dari kehidupan emosional, di mana seseorang ahli secara sengaja menciptakan hubungan profesional dengan pasien yang bertujuan menghilangkan, mengubah, atau menurunkan gejala-gejala yang ada, perbaikan pola tingkah laku yang rusak, dan meningkatkan pertumbuhan serta perkembangan kepribadian yang positif. Selanjutnya, agama sebagai psikoterapi. Jiwa manusia membutuhkan agama. Pada dasarnya bahwa manusia terdiri dari dua substansi yang berbeda, yaitu tubuh yang bersifat materi dan jiwa yang bersifat imateri. Yang menjadi hakikat manusia adalah al-nafs yang mempunyai dua daya, yaitu daya berpikir yang disebut dengan rasio yang berpusat di kepala dan daya rasa yang berpusat di dada. Cara pengembangan dua daya ini telah diatur oleh Islam dengan sedemikian rupa. Daya pikir atau akal yang berpusat di kepala dipertajam oleh ayat kauniyat. Nah, sementara daya rasa yang berpusat di dada dipertajam melalui ibadah, yaitu seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Tanpa agama, jiwa manusia tidak mungkin dapat merasakan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup. Jadi, agama dan percaya pada Tuhan adalah kebutuhan pokok manusia yang akan menolong orang dalam memenuhi kekosongan jiwanya. Fungsi agama dalam kehidupan, setidaknya ada 4 fungsi agama dalam kehidupan, yaitu yang pertama, agama memberi bimbingan dan petunjuk dalam hidup. Yang kedua, agama adalah penolong dalam kesukaran. Yang ketiga, agama mententramkan batin. Dan yang keempat, agama mengendalikan moral. Nah, adapun langkah-langkah terapi religius, ada beberapa cara untuk mencegah munculnya penyakit kejiwaan dan sekaligus menyembuhkannya. Nah, melalui konsep-konsep dalam Islam, adapun upaya tersebut yaitu yang pertama, menciptakan kehidupan yang islami dan religius. Yang kedua, mengintensifkan kualitas ibadah, sembahyang, doa, dan permohonan ampun kepada Allah akan mengembalikan ketenangan dan ketentraman jiwa bagi orang yang melakukannya. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dan kuantitas zikir. Yang keempat, melaksanakan rukun Islam, rukun iman, dan berbuat ihsan. Kelima, menjauhi sifat-sifat tercela atau akhlak majmumah. Yang keenam, mengembangkan sifat-sifat terpuji atau akhlak mahmudah. Nah, diharapkan dengan langkah-langkah tersebut dapat mewujudkan kondisi jiwa yang benar-benar baik dan sehat. Saya Reza Anissa Nurul Isnaini, NIM 11920201999. Saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk dan teknik psikoterapi Islam. Nah, yang pertama mengenai bentuk psikoterapi Islam, di sini ada 2 macam. Yang pertama adalah bersifat duniawi, di mana berupa pendekatan dan teknik-teknik pengobatan psikis setelah memahami psikopatologi dalam kehidupan nyata. Lalu yang kedua adalah bersifat ukhrawi, di mana ini berupa bimbingan mengenai nilai-nilai moral, spiritual, dan agama. Nah, lalu yang selanjutnya ada teknik-teknik psikoterapi Islam yang dapat menyembuhkan semua aspek psikopatologi baik yang bersifat duniawi, ukhrawi, maupun penyakit manusia modern. Sebagaimana ungkapan dari Ali bin Abi Thalib bahwa obat hati ada 5 macam. Yang pertama adalah membaca Al-Quran, di mana Al-Quran ini dianggap yang pertama dan yang paling utama sebagai alat terapi. Karena kenapa? Di dalamnya itu terdapat resep-resep mujarab yang dapat menyembuhkan penyakit jiwa manusia. Lalu yang kedua ada sholat malam atau qiyamul lail.
Nah, pada Qiyamul Lail ini tentu banyak hikmahnya yang dapat kita rasakan. Yang pertama adalah mendapatkan kedudukan terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah memiliki kepribadian soleh yang dekat dengan Allah, lalu terhapusnya dosa dan terhindarnya dari perbuatan munkar. Yang ketiga, jiwanya selalu hidup sehingga mudah mendapatkan ilmu dan ketentraman. Bahkan Allah menjanjikannya surga. Yang keempat, doanya mudah diterima atau terkabul gitu. Nah, lalu dilapangkan hatinya dan diberi ampunan. Lalu yang kelima adalah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu teknik yang ketiga adalah bergaul dengan orang yang soleh. Nah, apabila kita bisa bergaul dengan orang yang soleh, maka nanti nasihat-nasihat dari orang-orang yang soleh tersebut dapat memberikan terapi atau penyakit mental gitu ya, dapat mengobati itu. Lalu yang keempat adalah melakukan puasa, di mana puasa ini akan menumbuhkan efek emosional yang positif. Seperti contohnya kita menyadari kemahakuasaan Allah, lalu menumbuhkan rasa solidaritas dan kepedulian terhadap orang lain, dan juga menghidupkan nilai-nilai positif yang ada dalam diri kita. Lalu yang kelima adalah dengan cara berzikir. Nah, di mana zikir ini dapat mengembalikan kesadaran seseorang untuk mengingat, menyebut, dan mereduksi kembali hal-hal yang tersembunyi dalam hatinya. Nah, dengan melakukan zikir ini sama halnya dengan terapi relaksasi, di mana ini adalah satu bentuk terapi dengan menekankan upaya mengantarkan pasien tentang bagaimana cara ia harus beristirahat dan bersantai melalui pengurangan ketegangan atau tekanan psikologis. Nama saya Ratna Nur Fatima dengan NIM 11920200192. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai metodologi psikoterapi Islam. Metode sendiri ini memiliki 4 macam metode. Yang pertama, metode ilmiah. Yang kedua, metode keyakinan. Yang ketiga, metode otoritas. Dan yang terakhir, metode intuisi atau ilham. Pada metode ilmiah sendiri adalah sebuah metode yang selalu dan sering diaplikasikan dalam dunia pengetahuan pada umumnya. Dalam membuktikan hipotesa itu sendiri diperlukan metode-metode seperti interview, eksperimen, observasi, tes, dan juga survei di lapangan. Kemudian pada metode keyakinan sendiri adalah metode berdasarkan satu keyakinan yang kuat yang dimiliki oleh seseorang peneliti. Keyakinan itu dapat diraih melalui 4 hal, yaitu ilmu yakin, yang kedua ainul yakin, kemudian yang ketiga hakul yakin, dan yang keempat kamalul yakin. Nah, pada ilmu yakin sendiri yaitu keyakinan yang diperoleh berdasarkan ilmu secara teoritis. Pada ainul yakin yaitu suatu keyakinan yang diperoleh melalui pengamatan mata, kepala secara langsung tanpa perantara. Kemudian pada hakul yakin yaitu suatu keyakinan yang diperoleh melalui pengantaran dan penghayatan pengalaman atau empiris. Kemudian yang terakhir pada kamulul yakin yaitu suatu keyakinan yang sempurna dan lengkap karena ia dibangun di atas keyakinan berdasarkan hasil pengamatan dan penghayatan teoritis atau yang disebut dengan ilmu yakin. Kemudian pada aplikatif yang disebut dengan ainul yakin dan empirik hakul yakin. Kemudian pada poin ketiga, metode otoritas, yaitu suatu metode dengan menggunakan otoritas yang dimiliki oleh seorang peneliti atau psikoterapi itu sendiri, yang dimana berdasarkan keahlian itu sendiri, kewibawaan dan pengaruh positif. Jika seorang psikoterapi memiliki otoritas yang tinggi, sangat membantu dalam mempercepat proses penyembuhan terhadap suatu penyakit ataupun gangguan yang diderita seseorang. Jika seseorang itu tidak memiliki otoritas untuk melakukan suatu tindakan dengan baik, maka akan mendatangkan bahaya bagi orang lain, bahkan dirinya sendiri. Kemudian pada metode intuisi ataupun ilham,